Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mehendi, NIM 1816030020. Saya dari program studi manajemen bisnis syariah Fakultas UIN Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia pada Proses Peningkatan Pengetahuan Manajemen. Jurnal ini ditulis oleh Didi Sudirman. Untuk background, bagaimana praktek manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan manajemen pengetahuan. Data dikumpul dari beberapa informan melalui survei dengan wawancara. Informan dari usaha kecil dan menengah. Kesimpulan yang diambil adalah setiap komponen pada manajemen sumber daya manusia mempengaruhi dan memberi efek positif terhadap manajemen kualitas. Selanjutnya, untuk research problem. Untuk menghadapi kompetisi di era baru, para manajemen sumber daya manusia membutuhkan pengetahuan dan tujuan perubahan strategi di dalam pengambilan keputusan. Manajemen sumber daya manusia diyakini berhubungan dengan proses membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan di dalam bagian perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat memberikan efisiensi di setiap bagian perusahaan. Selanjutnya, literatur review. Dalam kondisi saat ini, kelangsungan hidup dan daya saing suatu perusahaan sangat ditentukan oleh aset tidak berwujud dari sebuah perusahaan. Aset tidak berwujud berupa dari sumber daya manusia yang ada. Aset ini bisa berupa pengetahuan dan keterampilan. Jadi, kesuksesan perusahaan ditentukan oleh kemampuannya untuk beroperasi secara cepat terhadap lingkungan dengan penggunaan serta penciptaan aset intelektual. Dalam praktiknya, sumber daya manusia fokus pada 3 hal, yaitu tata kelola sumber daya manusia, keinginan karyawan untuk tetap bertahan terhadap perusahaan, sumber daya manusia yang membahas pendidikan dan pelatihan kerja karyawan di perusahaan. Untuk selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif dengan melakukan wawancara dan dengan memeriksa studi kasus berdasarkan dari peneliti sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah conclusion. Informan menyatakan sinkronisasi tata kelola karir dan pengembangan rencana pribadi bagi karyawan merupakan kebutuhan yang mutlak bagi sebuah perusahaan. Tanpa sinkronisasi dalam memerintah dan pengembangannya, hasil suatu proses tidak dapat diperoleh secara maksimal. Selanjutnya, sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan, yang mana sumber daya manusia ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, manajemen karir, retensi, dan pelatihan keterampilan profesional. Kesimpulan, yakni manajemen pengetahuan sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, budaya kerja berbasis pengetahuan. Yang kedua, orientasi untuk bersaing. Yang ketiga, penerapan ilmu formal dan informal di dalam perusahaan kerja. Kerja di perusahaan jadi memilih hubungan erat dan budaya kerja. Jika perusahaan menciptakan budaya kerja bagi perusahaan, kerja di perusahaan memiliki hubungan erat dan dengan budaya kerja. Jika perusahaan menciptakan budaya kerja dan memberikan perkembangan positif bagi karyawan, maka karyawan dapat merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi materi dari saya sebagai pengganti UAS. Kepada dosen Nila Mardia, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.